Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih awladana fid dini wa alimna ta'wil. Yang kami muliakan segenap pengurus DKM Masjid An-Nas dan jamaah solat subuh, ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian syukur dengan ucapan alhamdulillah atas limpahan nikmat iman, Islam, sehatnya kita bisa bermajlis taklim di pagi hari ini. InsyaAllah kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 176. Halaman mushaf halaman 25 dan 26. Ayatnya 168. Kita mulai. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa'a summun bukmun 'umyun fahum la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum
إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah kita bisa memasuki pada ayat 168. Sebelumnya mohon maaf, bulan kemarin saya nggak bisa hadir karena ada acara di Sukabumi. Ini juga hampir khawatir nggak hadir tadi, khawatir kesiangan. Baru sampai dari Brebes jam 11-an semalam itu. Baik. Ya tekan ya kalau ada ya tasdid. Ya ayyuhan nun ayyuhan nasu kunu, bukan ku tapi kaf ya. Kunu mim tashdid mimma fil ardi halalan ikhfa halalan tayyiba wala tattabi'u ya bukan wala tattabi'u khutuwatish khutu bukan khutu tapi ta khutuwatish syaitan bukan syaitan ta innahu lakum aduwwum mubin. Coba ya
ya wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Lanjut. Nun tasdid khunnah. Innama ya, ada hamzah ya, bukan ya murukum tapi ya murukum, mimati ketemu ba khunnah juga. Ya murukum bisu'i, panjang ya, wal fahsya'i wa an ikhfa wa an taqu. Nah ini taqu bukan taku. Wa an taqulu 'ala Allahi ya 'ala Allahi ma la ta'lamun, bukan ta'malun, ma la ta'lamun. Coba dari innama, yuk. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi. Ya bagus. Lanjut. Wa idza bukan iza, za bukan wa iza tapi wa idza. Wa idza qi bukan ki tapi qi. Wa idza qila lahumut tabi'u ma bukan ang tapi an ya, ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ya bal nattabi'u ma alfai bukan alfai ma alfaina alaihi ya alaihi abaana awalau bukan awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shin besar, la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Coba. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Baik, kita coba pahami dulu kata per kata atau makna dan tafsir dari ayat-ayat yang kita baca.
Ya ayyuhan nas, artinya pasti sudah paham. Wahai manusia. Berarti ini panggilannya universal. Manusia besar kecil, laki perempuan, apalagi mukmin atau tidak mukmin, dipanggil Allah. Nah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kulu, makanlah. Makanlah. Karena setiap manusia pasti makan. Mimma, dari apa yang fil ardi, di bumi. Jadi suruh yang dimakan itu yang ada di bumi. Gimana dengan di laut? Ya termasuklah ya. Yang ada di bumi halalan thayyiban. Halal dan baik, atau halal lagi baik. Jadi di sini Al-Qur'an atau firman Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada manusia untuk makan yang ada di bumi itu, makanannya adalah yang halal dan yang baik. Halal itu satu, jenisnya barangnya halal. Dua, perolehannya juga halal. Ketiga, cara ngolahnya juga harus halal, ya. Jadi bisa jadi barang itu halal tapi mengelolanya itu, masaknya haram, bisa nggak? Bisa, ya. Jadi cara memperolehnya, jenis barangnya, kemudian masaknya, seterusnya itu memang harus sesuai dengan ketentuan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halal itu secara hukum halal. Lagi thayyiban. Thayyiban itu maknanya biasanya apa? Baik, artinya apa? Higienis. Kedua, thayyib untuk kita, menyehatkan. Jadi kalau makan halal tapi kebanyakan, jadinya gimana? Bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, ya. Makan daging kambing halal atau haram? Halal. Kalau memang kambingnya dari barang yang belinya dari uang yang halal, cara nyembelihnya halal, cara mengolahnya juga halal, maka memakannya itu halal, tetapi thayyiban enggak buat kita. Nah, kadang ada karena mungkin hipertensi yang tinggi, tidak direkomendasi sama dokter, berarti belum tentu yang halal itu thayyiban untuk kita, ya. Bisa jadi thayyiban untuk kita, tetapi untuk orang-orang yang sekitar kita thayyib atau tidak, kan gitu kan. Nah, jadi thayyiban itu maknanya bisa artinya memang mempunyai efek yang baik untuk kita. Kalau memang nantinya berefek tidak baik, maka hendaknya ditinggalkan. Tetapi bukan menjadi barang itu menjadi barang yang haram. Itu yang dipahami, Pak, ya. Saya bilang, oh itu haram buat saya. Loh, daging halal dibilang haram. Padahal masalahnya sama dianya, gitu kan tuh. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, takutnya itu masuk dalam hukum. Karena halal dan haram itu hukum. Jangan menghalalkan yang haram, jangan mengharamkan yang halal. Maka ada ketentuan halalan thayyiban. Mungkin tidak baik buat kita, gitu ya. Ya. Durian halal, apalagi yang montong itu halal buat saya. Jadi indahnya dalam agama kita ada ketentuan, ada batasan. Itu dalam urusan makan ya, ada batasannya. Wala tattabi'u, dan janganlah mengikuti kalian. Jadi janganlah kalian mengikuti siapa? Khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Jadi setan itu tidak langsung menjerumuskan orang, tetapi melalui cara yang pelan-pelan, langkah demi langkah. Maka ada kata-kata proteksi. Ya, contoh kalau dalam Al-Quran Allah menegaskan kepada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan deket-deket pohon ini kalian berdua. Artinya jangan kamu berdua, Adam dan Hawa, mendekati pohon yang terlarang. Deket-deket itu, Pak.
Itu nanti potensinya adalah bisa kalau udah deket, nah diapain tuh? Ya dicoba-coba. Apalagi contoh? Nah, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Enggak cuman bonceng doang kok. Nah, gitu kan. Keseringan bonceng jadi masuk angin, itu kan. Nah, padahal nah gitu maksudnya ya. Jadi hati-hati itu. Jadi memang Al-Qur'an memberikan tindakan-tindakan yang preventif ya, pencegahan. Jangan bilang ah nggak apa-apa cuma dikit-dikit, enggak kok itu. Tapi hati-hati, setan itu menjerumuskan ya. Maka dibilang jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu siapa sih? Bisa dari bangsa jin, bisa dari bangsa manusia. Jadi makanya kalau kita kalau berdoa kan minal jinnati wan nas, yuwaswis, ada bisik-bisikan. Bisik-bisikan yang mengarahkan kepada dosa itu adalah bisikan syaitan, baik dari bangsa jin ataupun manusia. Kan kadang-kadang Anda bilang udah nggak apa-apa kok, nyicipin minuman keras cuma dikit doang gitu kan, cuma jilat doang, lama-lama nenggak gitu kan, kayak gitu Pak. Jadi memang dalam Islam itu disebutkan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Contoh di dalam ayat tentang masalah harta itu kan, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan harta itu termasuk temannya syaitan. Artinya apa temannya syaitan? Dia akhirnya nanti bisa berperilaku yang buruk ya. Sekarang banyak kan modelnya apa itu, tingkah laku konsumtif. Apalagi sekarang tinggal beli ya. Ada uang kagak ada, sekarang bisa pakai GoPay, bayarnya entar. Ujung-ujungnya malah ketiban tagihan. Terus nambah terus. Akhirnya carilah pinjol buat nutup tagihan. Biasanya gali lubangnya itu lebih dalam daripada nutup lubang. Utangnya makin banyak, walhasil akhirnya apa? Banyak yang kegeser. Ada yang rumahnya dijual, ada yang rumah tangganya berantakan. Banyak Pak. Kasus-kasus seperti ini sangat-sangat banyak. Awalnya kan bilang ah nggak apa-apalah, cuma dikit-dikit doang, cuma sekali ini aja. Tapi akhirnya tindakan atau sikap konsumtif terus menggelayuti manusia. Banyak itu kan. Nah. Wa antakunu 'ala Allah mana tadi? Innahu lakum aduwwum mubin. Ketika kita sudah disampaikan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya bagi kalian setan itu musuh yang nyata. Ini deklarasi dari Al-Quran. Allah menyampaikan syaitan itu musuh yang nyata untuk kalian. Jadi jangan dibilang ah enggak cuman teman biasa. Ingat Pak, jangan bilang kita bilangnya teman biasa. Tetapi tetap namanya berteman. Kalau kata orang bilang, siapa yang berteman dengan tukang minyak wangi, insya Allah ketiban wangi enggak? Ya ketiban wangi. Kalau bermain dengan orang yang bau, ketempelan baunya. Jadi gitu, pasti gitu ya. Sehingga disebutkan innahu lakum aduwwum mubin, setan itu musuh yang nyata untuk kalian. Kalau namanya musuh, mau dilawan atau dihindari? Jangan dilawan Pak, dihindari. Jangan, karena kalau namanya dilawan kita butuh tenaga yang lebih banyak nggak? Ya, kadang-kadang kita namanya dilawan kan bisa jadi kalah atau menang. Posisi dilawan itu kalau sudah berhadapan. Tetapi kalau tidak berhadapan itu mesti dihindari. Ini yang perlu kita pahami. Jangan kayak pasukan pemburu hantu. Setan dicari-cari sambil bawa botol. Malah nyari berburu hantu. Jangan, udah.
Yang penting kita, makanya kalau dalam ajaran kita apa? A'udzubillahi minasyaiton, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, ya kan? Tidak langsung nantang-nantang, mana hayo saya berani, jangan. Apalagi Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Tuh, berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan dan berlindung kepada Allah dari kedatangan syaitan. Itu yang kita ucapkan dalam keseharian kita. Berlindung kepada Allah, bahwasanya syaitan itu makhluknya Allah, maka kita berlindung kepada yang menciptakannya, ya, gitu. Lanjut. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya, ya, setan itu hanyalah dia, setan, ya'murukum, dia itu ya'murukum, menyuruh kalian, bisu'i, kepada kejahatan, wal fahsya'i, kepada perbuatan keji. Apa sih bedanya fahsya, bedanya su? Su itu biasanya dosa-dosa yang umum dah. Umum, kita nganggapnya kecil. Jadi su itu umum, kecil, sementara kalau fahsya itu sudah dosa-dosa yang besar. Ya. Korupsi itu masuk su atau fahsya? Pasti masuk fahsya. Yang fahsya pasti su, yang su belum tentu fahsya, gitu. Tapi kan berawal dari hal yang menganggap sepele dulu kan, nggak apa-apalah, cuman dikit-dikit dulu. Tapi lama-lama jadi merugikan negara, merugikan masyarakat, ya. Ntar kayak lagi kasus orang bea cukai lari-lari lagi olahraga, gara-gara baru diinterogasi sama KPK, gitu kan. Nah, jadi hati-hati itu, makanya perbuatan yang kecil kita hindari, yang buruk dihindari, karena bisa mendatangkan yang lebih besar. Apalagi syaitan itu, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, ma la ta'lamun, bukan ma la ta'malun, ya. Serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak diketahui, ya. Jadi syaitan itu pertama apa dalam ayat ini? Menyuruh kamu untuk berbuat jahat. Kedua, menyuruh kamu untuk berbuat keji, serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Artinya apa? Memelintir, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, yang haram dikatakan halal, dan sebaliknya. Ini bahaya nih kalau kita sudah model-model begitu, ya. Baik. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Nih, kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah disebutkan ikutlah Allah, ikuti apa yang diturunkan Allah. Apa itu? Al-Quran Al-Karim, atau At-Taurat, atau Injil, pokoknya kitab-kitab yang Allah turunkan. Apa kata mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari orang tua atau nenek moyang kami. Jadi kami tetap mengikuti kebiasaan, ya, yang kami dapati pada mereka, pada nenek moyang kami. Dibayangkan, Pak. Jadi mereka tidak menggunakan akalnya, tidak mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti Al-Quran, tapi udahlah saya ngikutin orang tua kami. Maka di sini disebutkan, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Ini beda, Pak, dengan masalah adab anak sama orang tua. Beda, ya. Kita bicaranya adalah ada orang yang benar-benar mengikuti apa yang didapatkan dari orang tuanya, padahal melanggar ajaran agama.
Kalau sikap mah beda. Contoh terjadi ada orang tua yang begitu, maka kita tetap berlaku tutur kata yang lemah lembut, menyampaikan dakwah, menyampaikan nasihat. Bila pun tidak mereka mendengarkan nasihat kita, sudah lepas karena kita sudah menyampaikan tanggung jawab, yaitu mengingatkan. Dalam hal ini kita berkenaan dengan sikap orang-orang yang ketika ditunjukkan jalannya Allah, ini loh yang benar, itu seperti ini, tapi mereka membantah, enggak, saya sudah biasa, enggak biasa ngikutin begitu, tapi saya biasa apa yang dulu dapatkan dari para orang tua kami begini-begini. Maka hati-hati, kalau memang budayanya tidak sesuai dengan Al-Quran Al-Hadis, tinggalkan ya. Karena bisa jadi kan ada hal-hal tradisi kebiasaan yang tidak melanggar Quran dan hadis ya. Bisa jadi budaya apa? Contohnya saya kalau setiap habis lebaran Idul Fitri itu ngumpul sama keluarga, tidak pergi kemana-mana, makan bareng sama keluarga besar. Jangan kemudian bilang itu makan bareng di keluarga besar nggak ada dalilnya dalam Quran hadis. Jangan bilang begitu Pak ya. Tetapi melihat adalah itu tradisi yang positif atau yang baik. Apa ini? Baterainya habis. Setengah jalan ini. Oh, ketahuan. Baik, kita lanjutkan. Kita baca lagi ya. Ayat 181. Ya, kita tahsin dulu 171. Wa mathalul siapa bukan wa masa, tapi wa mathalul ladzina kafaru kamathal, ya lah sama, kamathalil ladzi atau ladziyan izhar yan'iqu bima la yasma'u, jangan tapi tahan, la yasma'u illa, harus dihentak ya, illa, nanti beda kalau ila, nah, artinya beda, illa du'a wa nidaa mim tasdid hunna summum iqlab tanwin ketemu ba summum bukmun ya summum bukmun umyun ikhfa umyun fahum la yaqilun. Yuk. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Wa mathalul ladzina kafaru, perumpamaan orang-orang kafir, kamathalil ladzi yan'iqu, perumpamanya itu seperti seorang yang berteriak. Maksudnya di sini yang berteriak siapa? Penggembala yang meneriaki gembalaannya. Bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Yang terjadi dia teriak
binatang atau ternaknya tidak mendengar, tidak memahami teriakan tersebut illa du'aan wa nidaan, selain panggilan dan teriakan saja. Enggak memahami omongan, tidak memahami apa yang disampaikan si penggembala. Sama sebenarnya dengan kita. Kalau kita ada orang ngomong tetapi kita nggak paham, ini sama aja berarti kan. Ya, binatang ternak kan begitu. Makan, itu bisa makan, itu langsung datang makan. Dia tidak memahami, makannya itu karena pembiasaan atau kebiasaan. Ya, Bapak coba dah biasakan kalau punya ternak, katakanlah ayam gitu ya. Kalau pagi pakailah kentongan. Saya dulu lagi masih kecil pakainya tong gitu ya. Tuh, mereka tahu makanan itu, bunyian itu adalah bunyian untuk makan. Tapi kita teriak-teriaknya nggak paham. Makan, pokoknya taunya kalau gitu makan. Siang lagi bunyikan ya Pak. Siangnya itu dibunyiin lagi. Maka mereka yang ada di seberang kali, yang di seberang jalanan pada lari terbirit-birit itu, mendekati tempat di mana ada sumber suara tersebut untuk makan. Itu dulu saya begitu tuh. Jadi nggak usah teriak-teriak gitu. Tak tok udah langsung pada datang. Nah, orang yang tidak beriman kepada Allah digambarkan orang yang ketika ada kebenaran, walaupun bukannya dia itu tidak punya telinga Pak, bukannya dia tidak punya mata untuk melihat, tetapi seakan buta matanya, tuli telinganya, maka dibilang mati hatinya. Maka dilanjutkan dengan summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka itu digambarkan summun tuli, bukmun bisu, umyun buta, maka mereka tidak mengetahui. Dulu ini kadang-kadang ada ayat yang katanya malah buat amalan. Dulu kalau dikejar anjing yang dibaca ini Pak, sumun umyun bukmun fahum la yaqilun. Jadi akhirnya cuma menggonggong doang, dia duduk tuli buta bisu, nggak ngelihat kita ya. Nggak, ini bukan doa amalan untuk menjinakkan anjing, bukan ya. Ini untuk nggambarin bahwasanya orang yang tidak bisa menerima kebenaran itu bukan karena telinganya tidak mendengar, matanya tidak melihat, tetapi mati semua, seakan mati. Jadi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tidak terserap pada hati. Kita lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu, ada tasdid, iyyahu ta'budun. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi di 172 kitabnya kepada orang-orang yang beriman, sementara pada 168 tadi kepada manusia, ya wahai manusia. Sekarang hai orang-orang yang beriman.
Kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik. Nah, jadi disuruh makan yang baik. Ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillahi, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian kepada Allah menyembah, atau jika kalian hanya menyembah kepada Allah. Jadi orang yang beriman diperintahkan makan. Makannya yang apa? Yang baik. Yang baik itu pasti halal ya. Halal. Pasti yang dicari adalah yang halal. Nah beda Pak, kalau orang beriman itu nanti ada aturannya. Yang baik itu yang seperti apa. Kalau orang kafir, orang yang tidak beriman, bebas dia, nggak ada larangan, nggak ada larangan, pokoknya bebas saja itu. Jadi kalau yang pengen bebas, jadilah orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman pasti ada namanya batasan. Nah termasuk batasannya di sini. Kan tadi suruh makan, makannya yang baik. Maka ayat berikutnya menjelaskan tentang hal makanan-makanan yang tidak baik. Selebihnya berarti lebih banyak yang baik. Kita baca ya. Innama harrama alaikumul bukan alai. Alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah faman idhurra ghaira baghin wala fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Coba. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma ughilla bihi li ghairillah faman idhurra ghaira baghin wala 'adin fala ithma innallaha ghafurur rahim. Nah dijelaskan yang baik itu apa? Nah, maka dijelaskan innama harrama alaikum, sesungguhnya atau sungguh hanyalah kami mengharamkan kepada kalian al-maitah. Apa itu? Bangkai itu sesuatu hewan ternak yang tidak disembelih, contohnya gitu. Mati tidak disembelih, mati ketabrak, mati ketiban, mati ketanduk, tidak sempat disembelih, maka itu haram namanya kecuali bangkai yang di laut ya, bangkai yang di laut atau belalang boleh tuh, yang di laut dan belalang itu boleh. Terus apa lagi? Ya, ikan yang mati-mati itu kan boleh ya. Pokoknya yang dominasinya di laut itu adalah halal walaupun itu bangkai. Selebihnya ya haram. Apalagi waddama, darah itu haram. Tapi dalam hadis damani, ada dua darah yang halal, yaitu hati dan limpa. Nah itu yang limpa itu biasanya ada di
Apa itu yang ada di antara tulang-tulang itu ya, Pak Yanto ya? Tulang-tulang itu kan, itu halal ya. Darah-darah yang menggumpal. Tetapi kalau darah yang mengalir, nih korban ditampung, disembelih, walaupun kita bilangnya enak, tetap haram. Jadi ukurannya bukan enak nggak enak, ya. Kalau nggak enak bilangnya haram, enak halal, enggak. Dulu kan ada namanya orang seneng jualan marus ya, itu darah diolah gitu kan, nah itu haram, ya haram. Apalagi walahmal khinzir, yaitu daging babi. Nah ini kalau yang mencari-cari, kok daging babi halal apa haram? Jadi lapo-lapo ya, ya itu haram ya. Jadi walaupun enak ya. Jadi di sini Pak, bukan masalah ini, tapi kita masaknya ya sampai bersih dan seterusnya. Tetap ini adalah memang ujian dari Allah. Allah mengharamkan bangkai, mengharamkan darah, mengharamkan daging babi. Ini ujian ya. Jadi sebelum ada penelitian tentang higienis, bakterinya gimana, pokoknya kalau menjadi orang beriman dibatasi, itu haram, nggak boleh gitu ya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, termasuk yang disembelih bukan atas nama Allah, untuk berhala, untuk sesajen dan seterusnya, nggak boleh ya. Walaupun disembelih, tetapi peruntukannya bukan nama Allah. Famanitturra ghaira bahin. Nah ini kita ngomongin gimana kalau terpaksa. Terpaksa kasusnya apa? Mungkin tidak ada makanan sama sekali, bisa jadi karena suatu kondisi ya darurat, mungkin di hutan lah, di apalah gitu ya, darurat. Famanitturra ghaira bahin, maka barang siapa yang terpaksa ghaira bahin itu tanpa sengaja, dia pun tidak ingin sebenarnya. Dalam kondisi normal dia tidak mau ambil itu barang haram tersebut. Contohnya ada daging babi, dalam kondisi normal dia tidak makan itu dan tidak menginginkan, beda. Pengen udah nggak ada lagi tapi pengen, nah ini lain lagi urusannya. Wala adin, ditambah lagi ketika menikmati tidak melebihi batas. Jangan malah main kenyang-kenyang gitu, kenyang banget itu ya. Wah, kekenyangan itu dia makan di pojokan sana gitu kan, terpaksa gitu. Katanya terpaksa tapi sampai kenyang banget. Fala itsma alaihi, maka kalau dia memang hakikatnya tidak menginginkan, kedua dia tidak memakan secara berlebihan, hanya sekadar menghilangkan laparnya, maka tidak ada dosa atasnya. Maka ayat ini kemudian ditutupnya dengan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha ghafurun, apa itu? Pengampun, rahimun, maha penyayang. Baik, karena waktu, ada pertanyaan silakan Pak sebelum kita doa, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar Ustaz, tajwidnya terus tidak boleh dilambati ini kalau benar pernyataan ini jelas seperti itu, gimana gitu bedanya? Kalau tadi saya lihat kayak Pak Ustaz ya ayuhal azim, jadi yang kayaknya panjang begitu. Nah batasannya gimana Pak Ustaz supaya apa nggak terlalu panjang lah itu. Kalau yang tadinya itu kan biasanya juga panjang juga harus berpikir. Saya masih lanjut dengan ini Pak Ustaz. Ya. Jadi lagi-lagi Pak memang harus bisa, bahasanya apa ya, ngerem kali ya, ngerem. Jadi tidak tawalut pada bunyi lam-lam yang akhirnya di kepanjangan.
Sebenarnya dia tidak ada maksud untuk manjangin, tetapi kepanjangan. Ya ayyuhalladzina. Nah, itu kan karena apa? Ada tasydid ya. Ya ayyuhalladzi, tapi enggak boleh ya ayyuhal, enggak boleh tuh. Enggak boleh. Ya ayyuhalladzina. Nah, seperti itu Pak Haji ya. Ladzina, la. Karena lam ini termasuk idgham bila hunnah ya. Lam ra. Jadi memang perlakuannya tidak boleh ditahan kelamaan. Beda sama idgham bi hunnah. Ar-Rahman, enggak boleh kan? Ar-Rahman ya. Marrabbuka enggak boleh marrabbuka ya. Jadi lagi-lagi gini, jadi kebiasaannya kita adalah akhirnya nanti pakai zuk ya, pakai rasa. Ini kepanjangan atau tidak kepanjangan. Tetapi jangan kemudian menghindari kepanjangan, malah kadang-kadang ya ayyuhalladzina, ladzina. Jadi cepat-cepat juga gitu. Jadi ada namanya irama, ada namanya ritme. Irama itu kan lagu. Kalau ritme itu kan ketukan. Ketukan itu adalah kecepatan kita membaca itu harus sama. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu kan? Itu namanya adalah ritme ketukannya. Contoh lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu kan berarti ritme ketukannya. Beda lagi dengan Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan lagi ritme, pendek kan, jauh gitu kan. Jadi ada namanya ritme, ada namanya irama. Irama itu lagu ya. Adapun ritme itu kan kecepatan. Imam Sudais ritmenya lebih cepat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Tapi mungkin imam yang lain Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kadang-kadang tergantung. Kalau makmumnya kadang-kadang bukan tergantung pada ritme ya, tergantung sama lagunya kadang. Kalau memang imaminya lagunya enak, dia kuat tahan lama. Udah iramanya nggak enak, ritmenya lambat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah lama. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ada begitu, anak muda ada begitu. Model kayak, kalau saya ingat kayak orang-orang zaman wali kali ya, zaman wali Songo, lambat. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin gitu. Akhirnya aminnya makmum kan juga tergantung kan? Ya, amin. Jadi kalau makmumnya gitu kan ngikutin aja kan? Ya, Pak Anies bisa ngikutin begitu. Tapi kalau ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ujungnya kan enak, makmumnya kadang ngikutin aja kan. Nah itu jadi ritme berbeda lagi dengan lagu. Jadi kadang-kadang kita yang bahaya itu lagu kan harusnya mengikuti tajwid. Yang sering terjadi tajwid ngikutin lagu. Jadi Al-Qur'annya yang ngikutin lagu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu lagu-lagu mana itu? Jadi agak-agak kejawa-jawaan atau mungkin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan rapat juga kan tuh. Jadi ini yang hati-hati. Iyyaka na'budu, dunya du gitu. Du-nya enggak pakai tajwid tapi ngikutin langgam. Iyyaka na'budu. Kadang-kadang tajwidnya pas, tapi kadang-kadang kok di telinga agak aneh aja gitu kan. Kok kayaknya Al-Qur'an didendangin pakai lagu-lagu apa gitu. Boleh juga proses yang boleh juga kadang-kadang dipanjangin gitu. Karena saya pernah dengar imam itu ya kepanjangan setengah dikit. Ya. Waladhdallin. Nah, pasrah gitu. Kalau tadi panjangan dikit gitu. Ya. Ya. Jadi memang akhirnya jadi pola kebiasaan. Gini Pak, kita sudah benar ya, tetapi ketika ngimamin kadang-kadang banyak hal yang melatar belakangi kadang-kadang bacaannya malah jadi tidak sempurna. Mungkin rusak sih tidak, cuma tidak sempurna. Nanti kalau orang yang biasa itu nanti di sininya kayak ada detektornya ya, kepanjangan dikit, kepanjangan setengah alif doang, padahal itu bisa terasa ya. Mungkin hunahnya kurang dikit. Saya pernah kayak gitu, Ustadz, hunahnya kurang dikit itu, kurang dikit karena mungkin biasanya karena memang khawatir kelamaan. Saya pernah ngimamin Pak di masjid mana itu ya, atau harus sawah lama atau sawah baru itu imamnya ada yang teriak kelamaan. Kelamaan bisa jadi suratnya panjang atau bisa jadi memang lagunya yang banyakan. Wa hadhihi nahwa kunna tasallah hadratan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fakihna wa fakih auladil fitnah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Salawat dan salam semoga Engkau terlimpahkan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami berikan kepada kami, keluarga kami, jamaah kami, khususnya kepada jamaah Masjid An-Nas dan pengurusnya ya Allah, ampunan dan rahmat-Mu ya Allah kepada mereka yang telah mendahului kami, lapangkan kuburnya penuh dengan kenikmatan, dijauhkan dari azab kubur, dan kami dan mereka nanti mendapatkan surga yang tinggi dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah jamaah Masjid An-Nas ya Allah, berkahilah pengurusnya ya Allah, berkahilah para pewakaf, berkahilah para donaturnya ya Allah, dengan keberkahan pada umurnya, pada hartanya, pada keadaannya ya Allah, dan berikan kebaikan, keselamatan, kesehajaan kepada kami dan keluarga ya Allah. Kepada jamaah kami yang sedang menunaikan ibadah haji, berikan kemudahan dalam melaksanakan ibadahnya ya Allah, dan berikan kemudahan di dalam melaksanakan rukun dan wajibnya ya Allah, dan kemudahan di dalam melakukan ziarah ya Allah. Berkahilah kami ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, dan kami termasuk orang-orang yang terjaga dari kemaksiatan, kefasikan dan kemunafikan. Hiasilah kami dengan akhlak yang mulia ya Allah, ya Tuhan kami, cukupilah kami dengan rezeki yang halal, rezeki yang baik. Jika rezeki kami tidak ada, adakan. Jika sulit, mudahkan. Jika jauh, dekatkan. Jika rezeki kami di langit, turunkan.
menjanjikan sesungguhnya Engkau Maha Kuasa dan Maha Pemberi sebaik-baik rezeki. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.